terkasih, selamat datang di Gereja Santo Bartolomeus, Paroki Taman Galaksi. Hari ini, Minggu Paskah keempat dan Minggu Panggilan. Adapun intensi misa, mohon keselamatan arwah Bapak Lim Gitin yang meninggal 5 tahun yang lalu, Bapak Herman Yosef Alexius Suseno, Ibu Rosa Budiastuti yang meninggal 1000 hari yang lalu, Ibu Justina Endang Martati yang meninggal 5 tahun yang lalu. Ucapan syukur ulang tahun ke-8 Kensia Alexandra, semoga sehat dan selalu panjang umur dalam lindungan Tuhan. Syukur terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria, Jessica Klorida diterima di SMA Pradita Dirgantara. Semoga selama menjalani studinya berjalan dengan lancar. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Peter Pungki Setiawan SVD bersama Romo-Romo SVD lainnya dan bersama juga 2 diakon, yaitu Diakon Vian Bausele SVD dan Diakon Yosef Koverino SVD. Pelayan liturgi pada perayaan Ekaristi, KOR dari Frater-Frater SVD, penyambut umat dan kolektan KBBG. Untuk menjaga suasana doa selama perayaan Ekaristi, mohon alat komunikasi dinonaktifkan. Setiap misa kedua pada hari Minggu setelah berkat anak akan diadakan kolekte untuk celengan bela rasa. Kolekte pertama kantong merah untuk komisi panggilan. Kolekte kedua kantong hitam untuk biaya operasional gereja. Kini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Terima kasih.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para Romo, Diakon, Frater, Buder, Suster, Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih, Romo Cilik, Suster Cilik, selamat pagi. Pada hari Minggu Paskah keempat ini kita bersama gereja merayakan hari Minggu Panggilan yang secara khusus kita mendoakan mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk karya pelayanan panggilan khusus dan teristimewa berdoa supaya Sang Gembala yang baik memberikan kita gembala-gembala muda ataupun biarawan-biarawati untuk mempersembahkan hidupnya bagi karya pelayanan bagi umat. Kita bersyukur bersama gereja, kita memiliki pemimpin gembala yang baru, Paus Leo yang ke-14. Dan Yesus juga mengajak kita kembali sebagai domba dan gembala untuk saling mendengarkan. Supaya dengan demikian kasih-Nya sungguh hadir di tengah kita, kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama, sehingga gereja tumbuh dan berkembang. Mari kita awali perayaan ini terlebih dahulu mengakui dosa, kelemahan manusiawi kita, dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon, Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil nama kami masing-masing dan menuntun kami di jalan hidup yang penuh makna sesuai kehendak-Mu. Kami bersyukur atas anugerah panggilan hidup yang Kau tanam dalam hati kami umat-Mu. Kami mohon dampingilah semua yang telah Kau panggil dalam hidup imamat, hidup bakti, dan panggilan hidup keluarga, agar setia dalam pelayanan dan kasih. Bangkitkanlah dalam hati kaum muda keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu, mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita,
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci
menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Minggu Paskah keempat atau Minggu Panggilan ini terasa istimewa, bukan? Bukan, jangan gitu ya. Lihat kali ini romo-romonya berjajar, wajahnya berseri-seri. Tetapi beberapa IQ-nya saya lihat turun ini gara-gara sarapan tongseng tadi. Termasuk saya. Ada frater-frater yang bernyanyi bersemangat, bergembira dengan tujuan supaya program live-in-nya ditambah lagi. Ada juga frater, suster dari biara mana ini? Saya duga ini di biara TikTok dan Instagram ini. Oh, masih ada Bapak Uskup Leo ke-15 ini ya. Jadi Bapak Paus Leo ke-15 dari gereja Roblox kalian tidak salah ini ya. Jadi istimewa, kita mau merayakan hari Minggu Panggilan ini secara istimewa. Injil berbicara tentang gembala yang baik. Kalau Anda perhatikan Injil hari Minggu Panggilan Paskah keempat tahun ABC itu tentang gembala yang baik. Dan hari ini dikatakan Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Dan domba-domba itu bersatu. Ayo, siapa yang beberapa hari yang lalu bersemangat menonton pemilihan paus konklav? Ikut? Sebelum dinyatakan paus baru terpilih, teman saya mengunggah status di media sosialnya begini, "Baru kali ini media mainstream menayangkan live streaming yang berpusat pada cerobong asap." Bayangkan semua mata melihat cerobong asap. Tahu-tahu keluar asap hitam, belum. Lalu ketika keluar asap putih, orang berseru, "Holy smoke!" Bukan holy smoke. Asap putih, habemus papam. Kita memiliki seorang paus. Mengapa begitu penting? Tiada lain karena gereja menanti kehadiran pemimpinnya. Betapa hati kita telah dipenuhi oleh rasa cinta akan Paus Fransiskus,
Kita tentu berharap paus yang baru ini meneruskan legasinya, bahkan menjadi paus yang lebih baik lagi dan seterusnya. Kita menanti pimpinan yang bisa menggembalakan gereja umat Katolik yang jumlahnya 1,4 miliar sekarang dengan baik. Bapak Ibu, karena itu juga kita memiliki misa minggu khusus, minggu panggilan. Karena apa? Kita tahu tulang punggung gereja itu mau tidak mau ada di tangan pasukan elitnya. Ya mereka tentu adalah paus, kardinal, uskup, romo, dan seterusnya. Termasuk juga suster-suster yang berkarya di berbagai macam bidang. Itulah. Ketika asap putih sudah keluar, saya langsung teringat sebuah pengalaman tahun 2018. Ketika itu setelah Kapiten Jenderal, saya mendapat kesempatan diantar oleh Romo Markus Solo masuk ke Kapela Sistina, tempat pemilihan para paus. Lalu lebih dari situ masuk ke sakristi. Sakristinya luar biasa. Baunya itu bau suci ya, bukan bau parfum. Beda rasanya. Sangat teratur rapi. Lalu kosternya mengatakan begini, Father, lihat itu ada tempat duduk di situ. Biasanya setelah paus terpilih, mereka akan ada waktu ke sakristi, lalu duduk di bangku itu, lalu menangis. Mengapa menangis? Karena dia meluapkan perasaannya, merasa tidak layak kok dipilih menjadi paus, merasa bersyukur atas rahmat yang Tuhan yang begitu besar, begitu banyak perasaan bercampur dan dia menangis di situ. Melihat itu saya juga menangis. Menangis karena tidak terpilih sebenarnya. Mungkin tidak akan pernah terpilih. Jadi paus menangis karena terpilih, saya karena tidak akan pernah terpilih rupanya. Tapi sama-sama menangis. Terharu, tak terasa. Saya jarang menangis, air mata saya tutup-tutup aja begini. Karena apa? Kita ini merasa tidak layak. Saya pikir-pikir ini, saya kok bisa-bisanya jadi pimpinan seminari ya. Padahal kalau otak saya mungkin di brain scan, isinya lebih banyak bukan strategi pastoral, tapi strategi main badminton untuk mengalahkan Romo Agus. Kok bisa ya kita ini dipilih? Kita ini apa sih? Manusia yang rapuh dan lemah, kok diberi rahmat yang sedemikian besar, menjadi imam, menjadi sebagian mungkin menjadi uskup, menjadi kardinal, bahkan paus. Kita sendiri ini bukan apa-apa. Namun tepatlah yang dikatakan oleh Kardinal Suharyo, kalau orang berambisi jadi paus itu berarti bodoh, tolol. Karena apa? Tugas-tugas seperti itu, jadi paus, jadi uskup, jadi kardinal, jadi imam, itu bukan karir. Jadi Romo SVD, uang sakunya sama. Mau rajin, mau malas, uang sakunya sama. Sama. Bebannya yang beda gitu ya. Jadi yang berambisi jadi pimpinan di gereja Katolik itu agak tolol sebenarnya. Mencari penyakit itu, jadi bebannya akan tambah banyak. Karena itu tugas kepemimpinan, penggembalaan itu bukan karir yang harus dikejar, bahkan dengan money politik kalau di dunia politik ya, gak perlu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Kalau kita lihat beberapa calon yang muncul itu yang terkenal, ternyata gak dipilih. Tapi mereka itu memang orang bagus, orang hebat. Salah satu Kardinal Tagle misalnya, saya tahu karena saya cukup lama di Filipina. Waktu dia sebelum menjadi Kardinal Uskup Agung Manila, dia ditugaskan jadi uskup di sebuah kuskupan kecil namanya Imus. Bapak uskup kuskupan kecil ini, Uskup Tagle ini, sudah jadi uskup, dia pergi mengajar itu naik bus umum. Kalau di sini naik apa ya? Kopaja gitu mungkin ya, dulu ya. Naik bajai itu naik apa ya ini? Bus umum mengajar. Rendah hati. Hari Minggu setelah misa, dia buka pintu pastorannya di kuskupan, ajak pedagang-pedagang sekitar makan di situ sama dia. Sehumble itu Bapak Uskup. Kemarin saya juga kagum mendengar Bapak Uskup Agung ND
kebetulan konfrater kami, mantan provinsial, Uskup, siapa lagi lupa? Leo Kleden. Ini IQ turun ini gara-gara tongseng tadi pagi ini. Leo Kleden. Budi Kleden, kok Leo Kleden lah, benar-benar IQ turun ini ya. Budi Kleden. Setelah rapat di KWI, dia makan siang di rumah SVD di Matraman, naik apa? Naik ojek online. Bayangkan ini Bapak Uskup Agung naik ojek online ini untuk makan siang di rumah SVD di Matraman. Sederhana, simple, bukan membesar-besarkan jabatannya. Jalan. Ketika kami tanya, Bapak Uskup, kami dengar naik ojek online ya? Iya, supaya cepat. Simple. Uskup Agung. Kemarin Idul Fitri, dia keliling ke rumah-rumah umat saudara-saudari yang Muslim, santai saja pakai baju biasa, salami saudara-saudari yang Muslim. Ini adalah figur-figur kepemimpinan yang membanggakan kita sebagai umat dan kita tunggu imam-imam seperti itu. Ketika Paus Fransiskus meninggal, Anda lihat apa yang menarik? Saya perhatikan sepatunya. Sepatunya warna apa yuk? Warna apa? Hitam. Biasanya sepatu Paus warna merah, tanda kemartiran. Berani mewartakan Injil sampai meneteskan darah. Paus Fransiskus aneh sendiri, sepatunya hitam. Ini bukan sepatu branded ya. Sepatu biasa, warna hitam dan ada kresnya. Kalau sepatu kulit sudah ada kresnya itu berarti dia sering ditekuk, dipakai. Weh, Bapak Paus ini pimpinan tertinggi, sepatunya bulukan seperti itu ya. Saya lihat sepatu saya, malu saya ini. Makanya saya sembunyi-sembunyi sepatu saya. Jadi ini adalah figur-figur pemimpin yang menjadi agung, menjadi besar karena mau melayani dalam penggembalaan. Sepatunya, sepatu yang usang karena capek dipakai melayani. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, karena itu seorang gembala yang baik, kata Paus Fransiskus, adalah gembala yang berbau seperti bau dombanya. Ya. Mengapa begitu? Kalau Anda pernah pergi ke Israel, ke Bethlehem, di situ ada sisa-sisa tempat penggembalaan domba. Jadi kalau malam domba-domba itu dikumpul di satu tempat, mungkin dari batu, nah begitu ya. Ya katakanlah ini domba-domba semua ya. Ya jadi saya gembalanya lah gitu ya. Nah ini pintunya, mungkin pintu di sana itu agak terbuka, gembalanya tidur di situ. Supaya kalau ada serigala atau ada pencuri, gembalanya bertemu dengan pencuri atau predator itu duluan. Gitu. Makanya kalau Anda baca perikop tentang gembala yang baik, Yesus itu adalah gembala sekaligus pintu. Karena dia jaga pintu di situ. Jadi kalau ada bahaya yang mati duluan adalah gembalanya. Nah, mengapa hari ini dikatakan domba-dombaku mengenal aku? Kadang-kadang domba-domba itu kalau malam dikumpulkan di gua, ada tempat tertutup begitu ya. Bercampur antara domba kambing dari gembala yang satu dengan domba dan kambing gembala yang lain. Tapi domba-domba itu tahu persis mana gembalanya. Mana domba saya, angkat tangan. Oh enggak ada di sini. Tapi kalau Romo Pungki, wah pasti hafal satu-satu ya kan. Sampai baunya pun hafal. Oh ini dombaku ini bau sandalwood. Wah, ini bau mint. Dan seterusnya. Tahu. Waktu saya baca sejarah gereja di Bali, saya temukan catatan para misionaris lama. Dari Belanda, dari Jerman, dari Amerika yang dulu kerja di Bali. Apa yang unik saya temukan, nama-nama umatnya ada di situ. Termasuk nama anaknya. Detail sekali. Jadi hati seorang gembala yang baik, misionaris dulu, dia catat satu persatu umatnya. Tidak heran hafal. Nah, karena itu seorang gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Harusnya seperti itu.
Dulu waktu saya tugas sebagai imam muda di Paroki Gembala yang Baik di Surabaya, saya pelihara kura-kura. Anak-anak tahu kura-kura nggak? Tahu kura-kura? Karena 2 ekor, satu saya beri nama Kura, yang satu Kuri. Jadi Kura dan Kuri. Anak-anak sekolah CB di situ sering main ke pastoran pagi-pagi. Lalu saya bilang begini, ini kura-kura saya, ini kenal saya. Kalau saya panggil datang, benar. Saya Kura, Kuri, kura-kuranya langsung datang, ke tangan saya. Wih, anak-anak bilang, wih hebat sekali Romo ini, kura-kuranya tahu. Mengapa bisa begitu? Setahu saya, kura-kura dan kuri-kuri ini tuli, dia nggak tahu namanya dipanggil. Kura-kuri, dia datang bukan karena dia dengar namanya dipanggil, bukan. Karena di tangan saya ada makanannya. Dengan anak-anak gitu IQ harus agak tinggi. Mereka datang bukan karena namanya dipanggil, tapi karena ada makanan di situ. Nah, saudara-saudari, demikianlah kalau relasi antara domba dan gembala itu hanya terbangun kalau ada relasi. Dan dalam konteks Injil, begitu mereka keluar dari gua atau kandang itu, domba-domba itu langsung cari gembalanya karena mereka persis tahu yang mana gembalanya. Jadi gitu ya. Dan gembalanya juga tahu ini bukan domba saya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Injil hari ini dengan sangat jelas menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam gereja, penggembalaan. Maka pertanyaan utama bagi kita, para gembala, imam, romo, suster, nanti calon romo, ada diakon juga suster-suster, bruder dan seterusnya. Sejauh mana kita menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bukan untuk diri kita sendiri, supaya kita semakin terkenal, supaya kita semakin makmur. Kalau kerja di paroki kota ini luar biasa, umatnya sayang sekali dengan pastornya. Romo butuh apa? Kita susah jawabnya ya. Kita pura-pura nggak butuh apa-apa. Apapun dikasih kalau mereka mampu ya. Jadi kita harus tahu diri ya. Jadi gembala itu harus berbau seperti dombanya, jangan berbau seperti selebriti ya. Jangan sampai ini pastornya masuk gereja, wangi parfumnya tercium dari radius 100 meter. Nah, gitu. Jangan mengejar hidup glamor hanya karena status dan seterusnya. Kita justru harus tampil sebagai gembala yang dekat dengan domba-dombanya. Kalau umatnya berbau lumpur karena kebanjiran, ya dombanya bau lumpur juga. Gitu. Kalau tugas di Kalimantan bau lumpur itu pasti karena turne ke tempat-tempat yang sulit. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, gembala yang baik, itu tidak cukup hanya dengan doa lalu simsalabim jadi. Itu butuh tempat pembinaan. Makanya kita punya seminari. Seminari itu artinya tempat pembenihan, persemaian benih. Untuk SVD ada 2 di Indonesia, satu di Malang namanya Surya Wacana, satu di Flores di Maumere namanya Ledalero. Itu untuk imam SVD. Nanti lulusannya akan melayani gereja di seluruh dunia. Kami SVD itu kerja di 79 negara. Misionaris kita yang kerja dari Indonesia SVD sudah lebih dari 500 orang di seluruh dunia. Saya beri contoh ya, seminari SVD Malang saja, seminari tinggi kita namanya Surya Wacana. Anda Google saja di seminari tinggi SVD Surya Wacana, Google site-nya ada, TikTok-nya ada, Instagram-nya ada semua. Cari saja di situ. Lulusan kami kerja di mana? Saya beri contoh. Tahun lalu kita tabiskan 7 imam, 3 bekerja di Afrika, 1 di Amerika Latin, 3 di Jawa, Provinsi SVD Jawa. Tahun ini ada 6 yang berkaul kekal, 1 di Afrika tugasnya, 1 di Australia, 1 di Eropa Tengah, 3 di Jawa. Jadi kita mendidik calon imam untuk dunia, bukan hanya untuk lokal atau keuskupan. Keuskupan juga perlu, makanya ada Frater Vino, di mana Frater Vino? Ya. Ini seminari Projok Keuskupan Jakarta, fraternya ada 70 frater ya.
dipimpin oleh Romo Rektornya Romo Purbo, teman saya badminton di Kanisius. Nah, kalau sesama badminton ingat ini. Mereka juga mendidik calon imam diosisan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau hari ini hari Minggu panggilan, kita mendoakan supaya gereja mendapat banyak benih panggilan yang akan melayani gereja. Kita juga butuh mensupport benih-benih panggilan itu dengan dukungan dan dengan apa yang kita miliki ya. Kalau lihat fraternya ganteng-ganteng jangan dicolek-colek gitu ya. Nanti katut. Jadi didukung, didoakan, diberi semangat supaya mereka sungguh-sungguh menjadi gembala yang baik. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakam. Turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga dengan pengantaran Sang Gembala. Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, dan pemimpin umat, semoga Allah selalu menyertai dan menguatkan mereka dalam panggilan dan pelayanan kasih-Nya di tengah umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kita semakin mampu memperjuangkan kesejahteraan umum bagi semua warga dengan mengikuti teladan Yesus Kristus Sang Gembala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para calon imam, biarawan-biarawati, dan rasul awam, semoga para calon imam, biarawan-biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikutimu. Bantulah dan tuntunlah mereka. Berilah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan berilah sukacita dalam mengikutimu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para imam, suster, bruder yang sakit dan lanjut usia, semoga Allah yang setia menyertai dan menguatkan para imam, suster, bruder yang sakit dan lanjut usia dalam situasi hidup, memberikan damai dan sukacita di hati mereka, serta menjadikan hidup dan doa-doa mereka berdaya guna bagi gereja dan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para orang tua yang dengan tulus hati mempersembahkan putra-putri mereka untuk menjadi pelayan di ladang Tuhan, semoga Allah yang Maha Baik memberkati iman dan ketulusan hati mereka, meneguhkan iman dalam suka dan duka panggilan, serta memenuhi hidup mereka dengan sukacita sejati atas pengabdian anak-anak mereka bagi gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi komunitas kita, semoga kita semua senantiasa berani memberikan kesaksian iman yang hidup
dan misioner di tengah masyarakat, menjadi saksi pengharapan dan dengan rendah hati memberi ruang dan kesempatan bagi anak-anak muda untuk bertumbuh, mengenali panggilan Allah dan hidup mereka, hingga akhirnya berani menyerahkan diri untuk bekerja di ladang Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon keselamatan jiwa, kehidupan kekal bahagia dalam surga. Bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal, Bapak Lim Gi Chin, Bapak Herman Yosef Alexius Suseno, Ibu Rosa Budiastuti, Ibu Justina Endang Martati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah doa dan ucapan syukur kami atas ulang tahun yang ke-8 dari Kensia Alexandra. Syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria untuk Jessica yang diterima di SMA Pradipta Dirgantara. Semoga Tuhan menuntun dan membimbing mereka agar mereka berhasil dalam seluruh studinya dan dapat bertumbuh menuju kedewasaan yang sempurna. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Berkenanlah mengabulkannya, sebab semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah dengan rela doa dan persembahan umat-Mu. Semoga kebenaran dan kebijaksanaan yang Kau ajarkan dapat kami amalkan dengan perilaku yang pantas, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, Ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kita mengadakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bahwa sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, di atas bumi seperti di dalam.
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berlutut untuk berdoa mohon panggilan Komisi Panggilan Keuskupan Agung Jakarta. Allah Bapa Pencipta, kami senantiasa bersyukur atas gerejamu di Keuskupan Agung Jakarta yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Kami juga bersyukur atas para suster, bruder, dan imam yang berkarya di keuskupan kami. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilan-Mu untuk turut bekerja di ladang-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, gerakkanlah hati setiap orang tua, remaja, dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan mengusahakan panggilan menjadi imam, bruder, dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagai orang tua Yesus. Yusuf dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian anak muda dan anak-anak memiliki kedekatan denganmu, baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya. Sehingga bila suatu saat Engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, bruder, dan suster, mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang Kau utus untuk menuai panenan subur dan menyebarkan kabar gembira di tengah ibu kota dengan segala kemajemukannya. Demi Kristus Tuhan, Saudara dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putra-Mu yang telah memberikan diri dan mengasihi kami sepenuhnya demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Semoga kami semakin merelakan diri dan setia dalam tuntunannya, serta bersatu sebagai kawanannya dalam gereja-Mu. Berkatilah para imam, biarawan-biarawati, kaum religius, anggota hidup bakti, dan para rasul awam yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melanjutkan karya Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman gereja untuk minggu ini. Pengumuman nikah. Diumumkan untuk pertama kalinya Andi Abdika Samuel Sonbarus dengan Maria Andaru Kumarajati, keduanya dari lingkungan PPI Blok AA-AB Santa Teresia Avila. Diumumkan untuk kedua kalinya Moses Odilo Roosevelt Sinaga dari lingkungan GVPTM Santo Bonaventura dengan Filia Kristiana dari Paroki Santo Ignatius Loyola Semplak Bogor. Bernadette Maria Sito Resmi Ratu Raras dari lingkungan Cikas Slagun Santo Bonaventura dengan Apollinarius Erlambang Isa Putra dari Paroki Santa Maria Kartasura. Gregorius Henry Kurniawan dari lingkungan utama Santo Vincentius dan Maria dari Jakarta. Diumumkan untuk ketiga kalinya Dionysius Evan Kuswari dari lingkungan Sakura Regensi Santo Yohanes Kanti dengan Anastasia Grace Sumartoni dari Paroki Santo Pius X Blora. Theodorus Christian dari lingkungan Puri Asih Santo Yohanes Don Bosco dengan Angela Ditya Mahardiza dari lingkungan Kemang Ivi Graha Santo Markus. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk pernikahan mereka, wajib menyampaikannya kepada pastor paroki.
Seksi Kerasulan Keluarga akan mengadakan program persiapan perkawinan membangun rumah tangga pada tanggal 17-18 Mei 2025. Bagi para calon menikah, mohon mendaftarkan diri. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Paroki atau Ketua Lingkungan. Telah dibuka pendaftaran pendidikan Kitab Suci Angkatan ke-36 KPKS Santo Paulus Tebet, Jakarta. Informasi lengkap dapat dilihat di poster yang tertera di papan pengumuman gereja. Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II Keuskupan Agung Jakarta membuka pendaftaran calon imam diosesan Jakarta yang diawali dengan kegiatan rekoleksi panggilan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Mei 2025 di Wisma Samadhi Klender. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Telah dibuka pendaftaran Emmaus Journey Gereja Santo Bartolomeus Paroki Taman Galaksi Angkatan ke-7. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Paroki Ratu Rosari Jagakarsa akan mengadakan pencarian dana pada tanggal 17 dan 18 Mei 2025. Mohon partisipasi umat. Tim Aksak San Barto mengucapkan banyak terima kasih atas donasi Bapak Ibu dalam Misa Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 4 Mei 2025 dengan total penerimaan amplop sebesar Rp34.440.000, transfer sebesar Rp18.388, total Rp59.970.088. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Komunitas Karyawan Muda Katolik atau KKMK Santo Arnoldus Johnson Bekasi mengadakan kegiatan pencarian pasangan Katolik dengan mengusung tema Love at First Sight yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2025 di Aula Gereja Santo Arnoldus Johnson Bekasi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Seminari Tinggi SVD Surya Wacana mengadakan penggalangan dana untuk pendidikan calon imam misionaris SVD dengan mengedarkan amplop dan membuka stand di halaman gereja. Mohon partisipasi umat. Mari kita dengarkan sapaan kasih dari Romo Paroki. Para Romo, Frater, Diakon, dan juga orang muda, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu panggilan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga, orang tua yang telah menyerahkan anak-anak putra-putri mereka menjadi imam biarawan dan biarawati. Dari paroki kita Taman Galaksi ada 2 Romo, dihasilkan 2 Romo, yakni Romo Kristiono Christoforus, Jesuit, tugas di Cikarang dari lingkungan De Brito, dan juga Romo Heribertus Agung, SDB, Salasian Don Bosco dari wilayah Malaikat Agung ini. Juga ada 2 suster, Suster Mary Sitanggang dan Suster Bonifacia, keduanya dari Santa Ana wilayah, dan ada di Tarekat Carolus Borromeus atau CB. Lalu ada juga frater-frater yang tengah studi, ada 2 frater Jesuit, yakni Frater Andreas Agung dari wilayah penginjil sinoptik ini, lalu Frater Adrianus Raditya, Jesuit di Driarkara, dari Kemang ini, Frater Adit, dan juga ada Frater Deo, dan juga Frater Thomas Ari, ini keduanya untuk Projo Jakarta, dari wilayah Kemang juga. Dan juga ada 1 Frater Ephraim Vino, Trapistin, atau di Temanggung, di Okso. Dan juga ada seminaris di Seminari Menengah
ketiganya ada di Seminari Mertoyudan, yakni Reynald, Krishna, dan Devon. Dan yang satu dari seminari di Bogor, Gottfried atau Opet. Mari kita doakan anak-anak kita ini, putra-putri paroki ini untuk menjadi gembala-gembala dalam gereja, menjadi imam dan biarawan-biarawati sebagai buah dari paroki ini. Juga tentu kita mengucap terima kasih kepada Romo Cilik dan Suster Cilik beserta orang tuanya. Semoga Anda semua anak-anak ini juga nanti terpanggil, juga ada bukan saja Romo tapi juga ada uskup ciliknya. Lalu ada spesial juga dari kalangan Romo Cilik ini, selamat datang Pak Yanus dan Ibu, dan itu tadi propertinya bawa sendiri ini. Halo, ini calon SVD ini tadi, setelah ketemu Romo, ya, ini dari Pademangan, bukan dari Galaksi. Ya, oh ya, dia sudah berkat ya, luar biasa. Itu anggota Soferdia dari Pademangan, Pak Yanus, Ibu, terima kasih mempersembahkan anaknya sedari kecil, semoga nanti juga bisa jadi Romo SVD. Dan hari ini mulai kemarin kita mengucap terima kasih kepada para Romo, para frater dari Seminari Tinggi Surya Wacana Malang, SWD, yang mengadakan safari panggilan. Tak lupa terima kasih juga kami ucapkan kepada para orang tua asuh semalam untuk para frater, para diakon yang telah rela menampung untuk live in kegiatan sampai nanti malam. Terima kasih juga kepada Pak Guyuban Soferdia, Paroki Taman Galaksi yang sudah membantu juga para frater dalam kegiatan di sepanjang misa. Jadi seperti yang tadi di poin pengumuman terakhir, inilah aksi panggilan atau safari panggilan dari Seminari Tinggi SWD Malang untuk menggalang dana untuk formasi mereka. Selain hari ini juga pekan kedua itu ada PCI, Pendidikan Calon Imam. Kalau kolektornya Bapak Ibu yang kedua tadi, itu sudah dengan tutup mata dah, kolektor kedua itu artinya untuk PCI Keuskupan Agung Jakarta, ya. Tetapi kalau yang PCI-nya dalam bentuk amplop dan juga dalam bentuk QRIS seperti ini, nah ini PCI-nya nanti untuk para frater yang di Malang, ya, untuk membantu formasi mereka yang di Malang. Silahkan amplop yang tadi dibagi oleh para frater dan kemudian diisi atau nanti pakai QRIS-nya, lalu ada merchandise juga yang dibawa dari Malang oleh para frater, silahkan dibelanjai. Itu semua nanti akan mendukung karya pendidikan calon imam SVD di Seminari Tinggi Malang. Selamat datang dan semoga umat kita juga semakin bergairah mendukung panggilan-panggilan suci di dalam gereja Katolik. Itu saja sambutan dari saya dan mungkin Romo Rektor mau menambahkan sedikit lagi, silahkan. Atas nama komunitas Seminari Tinggi SVD Surya Wacana di Malang, kami mengucapkan limpah terima kasih untuk Romo Paroki, Romo Pungki, Romo kita yang senior, Romo Gebi yang walaupun senior tetap ganteng sampai sekarang. Untuk seluruh umat paroki Taman Galaksi, termasuk dengan Dewan Paroki, juga ada kelompok Soferdia, karena telah menerima kami untuk mengunjungi paroki Anda untuk dua maksud, yaitu animasi atau mengobarkan panggilan dan misi, dan yang kedua mengetuk kesadaran Anda untuk mendukung tempat pembinaan para calon imam. Jadi terima kasih telah menerima kami dengan sangat terbuka. Itu adalah tanda solidaritas dan persatuan sebagai umat Katolik. Singkatnya, kasih itu harus berwujud, bukan? Jadi kasih itu enggak omon-omon saja, tapi harus berwujud, harus tangible. Supaya tangible itu harus 3D katanya. Bukan 3-dimensional, tapi dukungannya mesti ada 3D itu kan. D yang pertama tahu kan? Ya, adalah doa. Yang kedua, dukungan. Nah, dukungan. Kalau ada frater, ada calon suster, dukung, bukan malah ditowel-towel gitu ya, didukung. Kalau bisa anak Anda juga didukung supaya masuk seminari, siapa tahu ya. Dan yang ketiga baru dana, doa, dukungan, dana. Dana itu gampang, itu ada amplop-amplop tolong diisi ya. Itu seminari, 1-2 rupiah cukup. Kalau ditambah nolnya banyak, lebih bagus lagi kan gitu. Atau Anda ada nomor rekening itu bisa dikirim untuk seminari bisa. Di sini juga ada QRIS ini,
yang lagi dicemburi oleh Donald Trump dan Amerika Serikat. Teknologinya katanya untuk dalam rangka world trade. Tapi QRIS ini sebenarnya sangat Katolik itu. QRIS itu singkatan dari aku rela intensikan seminari danaku gitu. Aku rela intensikan danaku untuk seminari gitu. Jadi itu ya, silahkan. Tapi dukungan itu selalu bisa disampaikan dengan berbagai macam cara. Mari kita berikan hati kita sehingga kita mendukung rahmat Tuhan untuk panggilan dengan cara-cara yang sangat konkret. Kalau Anda mau dukung yang lain boleh juga. Dukung seminarinya Frater Vino itu, seminarinya Keuskupan Agung Jakarta, oke. Atau ada suster-suster yang juga mungkin butuh sesuatu untuk misinya, Anda mau dukung, silakan. Intinya begini, kalau perusahaan itu punya CSR, Corporate Social Responsibility, Gereja Katolik juga punya CSR, namanya Catholic Special Responsibility. Nah, caranya tahukah Anda? Mari kita mohon berkat Tuhan sehingga berkat kita berlimpah-limpah untuk kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, boleh duduk kembali. Saya meminta kesabarannya sejenak. Pasti ini anggap Romo misa lama sekali. Kalau saya misa 1 jam kelar. Tapi karena ini edisi spesial dan ada orang-orang spesial yang hadir di tengah kita sekalian, tak baik kalau kita tak mengenal mereka. Walaupun para frater sudah ada di paroki, diakon juga tinggal bersama umat di lingkungan, baik kita kenal mereka. Mereka yang hadir di sini dari tingkat frater tingkat 1 sampai frater tingkat 7, kecuali tingkat 5. Frater tingkat 5 adalah mereka yang menjalani tahun pastoral, 2 di Keuskupan Agung Medan, 2 di Keuskupan Agung Samarinda, dan 1 di Keuskupan Sanggau. Mereka tidak hadir di sini. Nah, sekarang saya minta para diakon, ada yang di luar, ada yang di dalam. Silakan berdiri diakon. Mereka semua ada di pojok belakang di sana. Ya, kita lihat mereka. Yang subur makmur ada di pojok adalah Diakon Valdo dari Keuskupan Denpasar. Dia berasal dari Lombok. Nanti beliau itu akan ditugaskan di Sentral Eropa. Ya, Valdo. Lalu ada di sampingnya Diakon Coin dari Keuskupan Ruteng ya Frater Coin, dan beliau akan menggantikan saya di Surya Wacana Malang. Lalu di depannya ada Diakon Indra Doris juga dari Keuskupan Ruteng yang nanti akan berkarya di Provinsi SWD Jawa. Nah, di depan Bapak Ibu yang mendampingi para Romo ada Frater Vian Baunsele dengan dalmatiknya yang merah, Diakon Vian Baunsele ya. Beliau ini misionaris ke Australia. Dan beliau ini dari Keuskupan Atambua. Lalu di sebelahnya ada Frater Koverinus Gedu Belarek, SWD Diakon. Dia berasal dari Keuskupan Agung Samarinda, mukanya Flores ND, lahir besar di Kalimantan Timur. Ya. Diakon Rino nanti akan bekerja melayani di SPD Provinsi Jawa. Nah, yang tugas liturgi bacaan, mazmur ada di sana. Saya minta frater tingkat 1, silahkan berdiri semuanya. Saya mulai dari depan. Di depan itu ada Frater Kalis Gea. Nah, beliau dari Keuskupan Sibolga, dia berasal dari Nias. Yang berikut ada Frater Chen. Nah, Frater Chen ini dari Keuskupan Labuan Bajo atau Ruteng? Ruteng, karena Labuan Bajonya baru ya.
Lalu di belakangnya yang kurus itu ya ada Frater Sil Musa. Ya, mereka bertiga, Frater Sil juga berasal dari Keuskupan Labuan. Nah, berarti dia dari Keuskupan Labuan Bajo. Dan yang terakhir dari tingkat 1 Frater Elfried. Nah, kami punya beberapa frater cilik sebenarnya dari bodinya, ya. Dari Keuskupan Ruteng. Baik, itu tingkat 1. Lalu tingkat 2. Silakan berdiri. Nah, dari wajahnya ini saya mungkin akan bingung melihat mereka ini dari mana ini, karena yang mendampingi mereka secara khusus ini adalah Bruder Pai Himang. Mana dia? Jadi misionaris kali dia ini. Baik, kita mulai dari organisnya. Organisnya adalah Frater Berkat. Nah, beliau dari Nias. Oke. Lalu ada Frater Vincent. Dia juga berasal dari Nias. Jadi mereka berdua dari Keuskupan Sibolga. Oke. Boleh angkat tangan tadi? Berkat sama Vincent. Nah, boleh duduk. Lalu ada Frater Febri. Frater Febri dari Keuskupan Ruteng. Oke, silakan duduk Frater. Nah, yang paling ganteng tuh ini nih. Man of the Year. Oke, Frater Nando. Ya. Dia berasal dari Keuskupan Ruteng juga. Lalu di sampingnya dengan kumis dan jenggotnya, senyum-senyumnya, Frater Palvin. Frater Palvin berasal dari Keuskupan Ruteng. Oke. Lanjut, ada Frater, nah ini, saya kadang-kadang bingung nama dia ini. Ntar di depanmu ada mic, coba kau sebut nama lengkapmu ter. Perkenalkan, nama saya Felix Rinaldi. Nah, Felix Rinaldi ya. Karena kami punya 2 Rinaldi, nanti lihat. Ya, dia berasal dari Keuskupan Pangkal Pinang. Oke, baik, silahkan. Nih, yang kecil-kecil dirijen ini namanya Nesta. Tapi kepanjangannya Nasu Tukan. Dia juga berasal dari Keuskupan Pangkal Pinang. Yang berikut tadi yang Mazmur Frater Sisko Lumban Gaul. Berasal dari Keuskupan Agung Medan. Oke. Di pojok kiri kecil itu ini warga negara Aceh Tenggara. Beliau adalah Frater Wesdo ya. Dari Paroki Laudeski Aceh Tenggara. Nah. Lalu yang terakhir, yang tinggi besar ini saya punya keponakan. Ada kolusi sedikit. Dia adalah Frater Valentino Made. Ayo, saya ini balik namamu. Valentino Made Bernardus ya. Dia tinggalnya di Paroki Santa Teresia Tangeb, tetapi berasal dari Paroki Santa Maria Ratu Gumrih, asal saya dengan Romo Wayan Mariante. Oke. Lanjut, tingkat 3. Saya kok ngelihat itu ada 4 jubah berdiri ya. Ada orangnya enggak? Baik, yang paling di kanan dari sisi mereka itu Frater Ari dari Keuskupan Atambua. Dilanjutkan dengan Frater Kuni, angkat tangan Frater. Ya, dari Keuskupan Atambua. Lalu Domingus Berun, kecil-kecil hitam itu, ya, tapi tetap ganteng, dari Keuskupan Atambua.
Lalu yang lebih brewok lagi itu, ya, muka keras sangar, hati lembu. Ya. Beliau dari Paroki Nehasliah Bing, Keuskupan Agung Samarinda. Oke. Lalu tingkat 4. Ini mereka yang sedang menyelesaikan program studi S1. Puji Tuhan mereka sudah selesai skripsi, sudah ujian juga. Di depan ada Frater Welly dari Keuskupan Atambua. Lalu di tengah ada Frater Nardi dari Batam, Keuskupan Pangkal Pinang. Dan yang tinggi besar di belakang itu ada Matias Riko Adiputro. Matias Riko, beliau dari Keuskupan Agung Semarang. Ya. Baik, terima kasih. Dan mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk kaul kekal disebut dengan angkatan probasi, probanis mereka. Silakan, Frater. Nah, kita tidak tahu kemana mereka akan diutus nantinya, tapi mereka ini sudah kelihatannya makin mantap. Yang paling kurus di belakang itu, ya, namamu siapa, Ter? Frater Henrik. Nah, Henrik Ati. Nah, dia dari Keuskupan Atambua. Lalu, yang paling kurus dan kecil itu namanya Jerry Nino. Ya, dari Keuskupan Atambua. Dan yang kurus tinggi itu, ya, namanya Frater Ricky Amsikan Rinaldi. Nah, ini Rinaldi yang satunya. Oke, dari Keuskupan Atambua. Dan yang paling ganteng, paling subur dan makmur, dia adalah Frater Ferin, ya, dari Keuskupan Ruteng. Nah, itulah para frater semuanya. Jadi kalau gembala harus tahu dombanya, sekarang saya sebagai koordinator prefek harus tahu nama fraternya. Ya, cuma kadang-kadang saya bingung ini yang mana Kuni, yang mana Ari. Ya, karena muka sama, bentuknya sama, kelakuannya beda. Oke, para romonya. Di sini ada Romo Rektor Seminari Tinggi SPD Surya Wacana Malang. Teman saya dari TK sampai tua selalu bersama. Romo Dr. Yohanes Iwayan Marianto SPD. Silahkan, Romo. Beliau Dr. Sosiologi di STFT Widya Sasana sebagai Ketua Prodi S2. Jadi yang mau kuliah di STFT Widya Sasana S2 ada beliau dulu, ya. Tamatan Universitas Indonesia. Lalu ada Pater Kristo. Pater Kristoforus Bala SPD ini berasal dari Lembata, tapi beliau menyelesaikan studinya di tempat yang sama dengan Paus Leo ke-14 di Chicago, Illinois. Bangga juga kami karena itu kampus bersama SPD di situ dan ada yang jadi paus. Yang lainnya dua pastor ini punya umat galaksi. Baik, terima kasih atas segala kesabaran dan penerimaannya. Mari kita sukacita, kita bawa ke rumah kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, misa sudah selesai, pergilah sambil mewartakan sabda Tuhan. Syukur kepada
balikin sebagian. Tatar jangan. Ini dua nih. Tambal itu satu jangan jamnya. Ini ya, dua kayaknya. Udah gini, jadi bawa pulang gimana? Ini yang bawa pulang kocak. Apa? Kamu kalau masalah itu beda buku beda arti. Jangan.